Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus Masjid Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula hadirin hadirat muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai lebih lanjut kajian kita pada pagi hari ini, yaitu mengaji tafsir surah Al-Qadar pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sampaikan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada masyayikh kita, guru-guru kita, dan kepada sahibu hadzal kitab Hasyiah as-Sawi ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengaji dan mengkaji surah Al-Qadar. Dan sebelumnya mari kita tilawahkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini biasa kita bahas atau sebahagian ulama muballigh dai biasa membahas ketika nuzulul Quran. Surah Al-Qadar itu artinya ketentuan atau maknanya kemuliaan, atau makna yang lain adalah sesuatu yang sempit. Surah Al-Qadar Makkiyatun atau Madaniyatun. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini termasuk surah Makkiyah. Terdiri kurang lebih 5 ayat. Adapun sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar ini adalah suatu ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para
Waktu itu Rasulullah bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang malamnya ia gunakan untuk beribadah, siangnya digunakan untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Sontak ketika itu para sahabat terheran-heran, terkagum-kagum mendengar kisah Rasulullah SAW ini terhadap seorang laki-laki Bani Israel ini. Betapa mulia hidupnya. Malam ia gunakan untuk qiyamul lail, siangnya ia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ketika itu, andaikan kita diberikan umur yang panjang, pasti kita akan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, surah ini turun kepada Rasulullah SAW dan sahabat ketika itu sebagai jawaban dari keinginan para sahabat seandainya diberikan usia yang panjang, sehingga usia yang panjang itu bisa dimaksimalkan untuk beribadah. Tapi sayangnya usia umat Muhammad itu pendek-pendek. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in." Kira-kira rata-rata umur umatku itu kelak antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yazuzu dzalik. Kalaupun ada yang lebih dari 70, itu pun sedikit. Rasulullah sendiri wafat di usia 63 tahun. Maka para sahabat ketika itu dengan usia yang pendek ini, kiranya Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Maka Allah sediakanlah satu malam yang apabila kita beribadah di malam tersebut setara dengan 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar. Ayat pertamanya berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Dalam bahasa Arab, setiap ayat yang diawali dengan kata inna, sesungguhnya, menunjukkan bahwa statement itu, ayat itu adalah ayat penegasan. Allah menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini benar-benar Allah lah yang menurunkannya. Karena apa? Karena sebahagian orientalis barat, ya, orientalis barat, orang barat non muslim tapi ahli timur, mengerti Islam. Dulu ada seorang orientalis Belanda namanya Snokkerjania. Dia paham betul tentang Islam, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ketika itu Snokkerjania ini dimintai oleh Belanda ketika itu untuk menjadi spionase mata-mata Belanda. Karena dari sekian wilayah yang susah ditaklukkan oleh Belanda adalah Aceh. Maka Snokkerjania ini diminta untuk memata-matai bagaimana aktivitas masyarakat Aceh. Kenapa mereka begitu solid, para ulamanya begitu kuat menghujamkan pengaruhnya kepada masyarakat Aceh ketika itu.
karena beberapa kali, berulang kali diprovokasi, diserang. Luar biasa daya juang dan jihad orang-orang Aceh ketika itu. Maka spionase Sunok Khorghania ini diutus untuk memata-matai bagaimana untuk melihat kelemahan dari dalam masyarakat Aceh. Sampai beliau itu menunaikan haji. Ya, kabarnya dia mu'alaf, tapi wallahu alam karena dalam rangka untuk memata-matai, namanya ketika itu diubah menjadi Abdul Jabbar ketika di Makkah Al-Mukarramah. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke Makkah Al-Mukarramah untuk memata-matai orang-orang muslim Indonesia yang naik haji ketika itu. Dia melihat ketika orang pulang haji, orang Indonesia daya juang jihadnya terhadap Islam luar biasa tinggi. Ada apa dan dari mana mereka belajar? Apa yang mereka pelajari selama beribadah haji? Kalau dulu beribadah haji berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan lamanya, karena naik kapal. Nah, Sunok Khorghania ini akhirnya tahulah silsilah bagaimana ulama-ulama Indonesia, dari mana dia belajar. Ternyata belajar dari ulama-ulama Makkah, Haramain, Hijaz, ya. Lalu pulang, ilmunya dibawa ke Indonesia sehingga memperkokoh akidah Islamiyah umat Islam ketika itu di Indonesia, terlebih-lebih Aceh. Sunok Khorghania memata-matai sehingga dia tahu bagaimana kelemahan umat Islam. Maka dia membuat rekomendasi, catatan-catatan kepada pemerintah Belanda ketika itu supaya untuk membuat ini dan seterusnya dalam rangka untuk merongrong dan merobohkan keislaman Aceh, masyarakat Aceh ketika itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Maka banyak orang orientalis itu yang meragukan bahwa Al-Quran ini jangan-jangan sudah dimodifikasi, dan Al-Quran ini jangan-jangan sudah atau memang buatan Muhammad, tidak otentik lagi, tidak asli. Banyak yang meragukan. Atau sebenarnya mereka tahu bahwa Al-Quran itu memang sebenarnya otentik, asli, tapi mereka sengaja untuk meragukan Al-Quran, memberikan keraguan, menyusupkan keraguan-keraguan itu kepada dalam diri hati umat Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa otentik? Wong Al-Quran itu bisa dikumpulkan dari pelepah korma, kulit unta. Ya, bagaimana memverifikasinya kalau itu benar-benar muttasil, mutawatir dari Rasulullah dan Rasulullah dari Jibril? Sampai sebegitunya disusupkan keraguan-keraguan kepada kita umat Islam. Maka kita sebagai seorang muslim, kita hakul yakin, ainul yakin, bahwa Al-Quran ini benar-benar diturunkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya. Dan kita lihat, sesungguhnya kami, inna anzalna. Allah tidak mengatakan inni anzaltu, sesungguhnya aku yang menurunkan. Tapi Allah menggunakan kata ganti kami, bukan kata ganti saya.
Hal ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa memang proses turunnya Al-Quran itu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Al-Quran sudah termaktub dalam Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, ya, data-datanya sudah ada di sana. Anzalna itu artinya menurunkan. Maka di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar akan menjaganya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menggunakan dua kata yang sering diulang dalam Al-Quran, anzala dengan nazzala. Anzala itu menurunkan sekaligus, sekali waktu. Kalau nazzala pakai tasydid, yunazzilu tanzilan, itu menurunkan berulang kali, berkali-kali. Maka anzalna ini adalah menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz, ya, Baitul Izzah ke Sama'id dunya, ke langit dunia. 30 juz, 6.600 sekian ayat, 114 surah sudah ada termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Maka pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan sekaligus. Lalu dari langit ke dunia, langit dunia kepada Rasulullah itu pakai nazzala, menurunkannya secara berangsur-angsur atau bertahap. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan kata kerja anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Ulum Tafsir, para ulama membagi proses turunnya Al-Quran itu ada dua. Pertama, proses dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunya itu namanya inzal. Lalu dari langit dunia kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam itu namanya proses tanzil, berangsur-angsur, bertahap. Dan proses bertahap itu ketika Rasulullah SAW secara resmi dibaiat menjadi seorang nabi dan rasul ketika usia 40 tahun, menerima wahyu pertamanya surah Al-Alaq. Ya, 40 lalu wafatnya Rasulullah SAW usia 63 tahun. Maka kurang lebih ada 23 tahun proses turunnya Al-Quran. Kata ulama, 13 tahun diturunkan lamanya selama di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun lamanya Al-Quran turun di Madinah. Maka genap usia 40, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah lamanya ayat-ayat Allah turun. Maka selama itu ayat itu disebut surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah. Lalu 10 tahun lamanya ketika Rasulullah sudah berhijrah di Madinah, selama 10 tahun maka ayat-ayat itu dinamakan atau surah-surah Madaniyah, Madinah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita amati bunyi ayat ini, unik sekali. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkannya. Allah tidak menyebutkan inna anzalnal Qur'an, tetapi Allah menyebutkan inna anzalnahu, menurunkannya. Hanya menggunakan kata gantinya, miliknya, tidak menyebutkan kata benda konkretnya. Kenapa?
pesannya adalah bahwa Al-Quran itu sebenarnya memang jadi milik kita dalam kehidupan kita. Bahwa Al-Quran itu sejatinya dekat. Ini milik siapa? Miliknya. Ya, tanpa menyebut ini milik siapa, misal handphone ini saya tunjuk. Ini milik siapa? Miliknya. Artinya benda ini begitu dekat dan melekat kepemilikannya. Ini milik siapa? Saya tunjuk motor. Ini milik si fulan, si fulan. Bahwa benda itu melekat kepemilikannya kepada pemiliknya. Begitu juga dengan Al-Quran. Allah tidak menyebutkan bendanya konkret Al-Quran atau Az-Zikra, tetapi Allah menyebutkan hu, kata ganti hu. Allah menurunkannya Al-Quran, bahwa memang benar Al-Quran itu sejatinya dekat dalam kehidupan kita. Fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Lailun dengan Lailah itu berbeda. Lail itu dalam bahasa Arab artinya gelap. Kalau lail tanpa ada tak marbutoh di akhirnya itu malam-malam biasa. Malam-malam pada umumnya itu namanya al-lail. Maka ada surah al-lail, demi malam hari, malam-malam biasa. Jamaknya layali. Tetapi pada surah ini Al-Qadar ditambahkan tak marbutoh, lailatun. Maka dalam bahasa Arab ketika kata benda itu diakhiri tak marbutoh, itu menunjukkan khususiat, keistimewaan, bahwa dari sekian banyak malam ada satu malam yang istimewa. Dari 30 malam Ramadan ada satu malam yang istimewa, namanya Lailatul Qadar. Dan malam istimewa itulah malam di mana Allah turunkan Al-Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu malam, tidak siang, tidak pagi, tidak sore, tapi malam. Ya, Laila, malam yang istimewa, malam yang spesial, itu namanya Laila. Maka ada orang namanya Leli, Lila, ya, itu dari kata Laila. Leli, Lila, ya, Lulu, Laila, malam istimewa. Al-Qadar kata ulama itu maknanya ada 3. Yang pertama Al-Karam, Asy-Syaraf, kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itu dipilih menjadi malam diturunkannya Al-Quran. Dibawa oleh malaikat yang mulia Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasulullah, Rasul yang mulia akhir zaman, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Khairul Anam, sebaik-baik manusia, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan diturunkan secara spesifik pada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada umat yang mulia, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini adalah umat yang mulia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, makna Al-Qadar artinya Al-Karam atau Syaraf, mulia. Lalu makna yang kedua, Al-Qadar itu artinya Ad-Dayyiq, sempit. Karena malam itu seandainya mata zahir ini ditampakkan, kita bisa melihat malaikat yang turun pada malam itu berbondong-bondong, penuh sesak bumi ini. Saking banyaknya malaikat yang turun pada malam hari itu ke bumi, sehingga penuh sesak. Saking penuh sesaknya sehingga suasananya menjadi tenang.
angin tidak ribut, ya, karena sudah dipenuhi, diselimuti oleh para malaikat, maka disebut ad-dayyiq, sempit. Ada yang memaknai al-qadar itu dengan makna yakni at-taqdir, ketentuan. Maka pada malam hari itu Allah memberikan buku catatan-catatan ketentuan kepada malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tentang catatan ajal manusia, catatan rizki manusia, ya, akhir kehidupannya sa'idun au syaqiyun, apakah akhir hidupnya bahagia, sad ending atau happy ending. Allah berikan catatan-catatan itu pada malam Lailatul Qadar kepada malaikat yang bertugas fi Lailatul Qadar. Lalu ayat keduanya berbunyi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Tahu nggak apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bertanya supaya sebenarnya tujuannya ingin memberitahu bahwa memang malam ini adalah sesuatu malam yang sangat luar biasa, tidak bisa diimajinasikan oleh nalar manusia saking mulianya. Maka setiap ayat yang dimulai dengan wa ma adraka, tahukah kalian betapa dahsyatnya, betapa takjubnya, betapa kuasanya Allah memberikan kejadian-kejadian ini, malam Lailatul Qadar ini. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Allah ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa peristiwa itu sangat-sangat luar biasa, dahsyat luar biasa, sehingga nalar manusia sampai-sampai tidak mampu mengimajinasikannya. Itu wa ma adraka, ya. Allah mengajak dengan kalimat wa ma adraka, mengajak manusia untuk berpikir, berimajinasi, tetapi imajinasi manusia punya keterbatasan, daya fikir manusia punya keterbatasan, sehingga betapa mulianya, dahsyatnya malam ini tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu Allah memberikan kisi-kisi kepada kita. Setelah Allah bertanya dalam maksud untuk memberitahu kepada kita, tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar? Sini aku beritahu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam mulia, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 itu kalau dihitung tahun menjadi, dikonversi menjadi tahun, kurang lebih 83 tahun. Maka kembali kepada asbabun nuzul tadi di awal, sahabat mengeluhkan bahwa usia kita ini, ajal kita ini terbatas, pendek-pendek umur kita. Maka Allah berikan satu malam di mana ketika seorang hamba bermunajat pada malam ini yang mulia ini, mengerjakan, melaksanakan salat, membaca Al-Quran, maka dia setara beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Seandainya pada malam hari itu seorang hamba membaca, katakan Yasin atau Alif Lam Mim, satu ayat saja, maka satu ayat yang ia baca itu setara nilainya dia membaca satu ayat itu selama 83 tahun. Bagaimana kalau kita gunakan malam hari itu untuk sholat 2 rakaat atau membaca Al-Quran satu surah, misal surah apa saja yang kita sukai, misal surah Al-Ikhlas, maka ketepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar
maka kita setara membaca surah Al-Ikhlas selama 83 tahun lamanya. Luar biasa, Allah berikan bonus untuk kita mendulang pahala-pahala yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun usia umat Muhammad ini usia terbatas, pendek-pendek, tetapi Allah berikan bonus yang luar biasa kepada umat Muhammad ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lalu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu para malaikat turun dan malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya. Jadi seandainya mata zahir ini ditampakkan untuk melihat betapa ramai dan penuh sesaknya malaikat yang turun pada malam hari itu. Jadi tanazzal itu dari kata tatanazzalu, turun perlahan-lahan, berbondong-bondong, bergantian, ya, tatanazzalu. Al malaikah jama' itu para malaikat. Waruh, para ulama mengatakan ruh di sini adalah dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Mereka turun atas izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Maka Allah ketika itu memberikan perintah kepada Jibril dan para malaikat, wahai para malaikat, waruhul amin, lihat dari sekian hambaku ini di muka bumi, siapa di antara mereka yang malam hari ini, yang malam mulia ini digunakan untuk ibadah, digunakan untuk membaca Al-Quran, tadarus, qiyamul lail, maka catatkan dia sebagai hamba yang mendapatkan keistimewaan setara pahala beribadah selama 83 tahun. Ya. Lalu sebagian ulama atau ada yang bertanya kapan Lailatul Qadar itu? Ya. Kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Dalam tafsir ini disebutkan para ulama berbeda pendapat mengenai kapan Lailatul Qadar itu. Sebagian berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa saja jatuh pada sejak awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Sebagian yang lain berpendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama bahwa Lailatul Qadar itu berada di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, terutama adalah malam-malam ganjil, al-asrul awakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan, terutama malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat seperti diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dalam pandangan beliau jatuh di malam ke-27 bulan suci Ramadan. Ada seorang ulama ahli hikmah mengatakan beliau menghitung dari jumlah hurufnya, ini luar biasa. Jadi mungkin ini hanya kemampuan ini, kasab ini hanya diberikan oleh ulama-ulama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia menghitung jumlah huruf dari kata Lailatul Qadar. Coba kita hitung kata Lailatul Qadar. Lam, ya, la, lam, ta, 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Jadi kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf, dan itu terulang dalam surah Al-Qadar ini disebutkan sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1 kali, wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr 3 kali,
maka 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka menurut ulama ahli hikmah ini mengatakan, dia berkeyakinan ainul yakin bahwa Lailatul Qadar itu cenderung turun di malam ke-27 bulan suci Ramadan. Namun ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diidentifikasi sejak dimulainya awal Ramadan. Termasuk Imam Hasan Asyadzili, ya, Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menjelaskan indikator untuk menandai kapan Lailatul Qadar itu jatuh atau berada di malam keberapa, bisa dilihat pada awal Ramadan. Kata ulama, in kana awaluhu al-ahad fa lailatu 29. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, kemungkinan besar Lailatul Qadarnya itu berada di malam ke-29. Awil isnain fa ihda wa ishrin. Kalau Ramadan itu, awal penetapan Ramadan jatuh pada hari Senin, maka kemungkinan Lailatul Qadar itu pada malam ke-21. Awis sulasa fa sab'u wa ishrin. Kalau awal Ramadannya itu ditetapkan pada hari Selasa, maka kemungkinan lagi-lagi Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Awil arbi'a fatis'u asrah fatis'u ishrin. Kalau malam Ramadan pertama kali itu ditentukan jatuh pada hari Rabu, maka kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Awil khamis fal khamsu wa ishrin. Kalau Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, kemungkinan Lailatul Qadar berada di malam ke-25. Awil Jum'ah fa sab'u wa ishrin fa sab'u asara. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Jumat awal Ramadan, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada malam ke-17. Awisabtu fasalas wa ishrin. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, kemungkinan Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-23. Itulah beberapa kisi-kisi, indikator, ciri-ciri para ulama ahlul kasyaf yang diberikan daya kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk niteni, mengidentifikasi tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan tanda-tanda itu diberikan kepada kita untuk kita mawas diri. Tetapi ala kulli hal, tidak ada satupun manusia yang tahu persis kapan Lailatul Qadar itu berada. Oleh karena tidak tahu persis, maka kita diminta untuk selalu memanfaatkan setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Ya. Lalu Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam hari itu penuh ketenangan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Maka salah satu ciri, sebagian ahli hikmah mengatakan malam hari itu adalah malam yang tenang, penuh kesejukan, terutama kesejukan dan ketenangan itu dirasakan oleh individu-individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merasakan ketenangan jiwa betul pada malam hari itu. Ada kesadaran diri, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaika,
Jadi salah satu fungsi diturunkannya malaikat itu kepada manusia untuk menghembuskan bisikan-bisikan kebaikan dalam diri manusia. Jadi malam hari itu cenderung ingin berbuat baik, cenderung ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah dan ringan rasanya badan ini, fisik ini untuk beribadah. Yang biasanya malam-malam biasa rasanya berat untuk beribadah, tapi pada malam ini rasanya badan ini terasa ringan, tenang, kolbu ini ringan untuk melaksanakan ibadah. Entah itu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat hajat, dan seterusnya dan seterusnya. Allah berikan salam, ketenangan dalam dirinya. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan salamun hiya hatta matla'il fajar, Allah berikan dia petunjuk ketenangan sampai akhir hayatnya, sampai dia dibangkitkan kembali dari kuburnya, layaknya seperti fajar, ya, fajar kehidupan. Maka sering kita mendengarkan banyak cerita, ya. Salah satunya adalah seorang ulama, Syekh Zambil Jambek, seorang ulama dari Minangkabau, Padang. Dulu seorang preman. Ya. Syekh Zambil Jambek ini dulu seorang preman kampung, suka minum-minum, buat onar, suka main, ya. Lalu di malam Ramadan, entah di malam keberapa itu, ya, malam itu dia membuat onar, dan kebetulan dia ada di sekitar masyarakat, dan di sekitar masyarakat itu tengah terjadi pencurian atau perampokan di Minangkabau. Lalu pencuri itu lari, dia pun ikut lari karena khawatir dia dituduh. Dia lari, orang-orang masyarakat ketika itu juga ikut lari mengejarnya. Akhirnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini lari menjeburkan diri di dalam kolam, ya. Dia bersembunyi di dalam kolam kungkum. Lama dia menunggu sampai orang-orang kampung itu berlalu, kehilangan jejaknya. Dan pada malam hari itu dia mendengar azan subuh, dan azan subuh ini tidak seperti biasa azan subuh yang ia dengar seperti malam-malam sebelumnya. Sudah lama ia hidup sering mendengarkan azan, tapi malam hari itu entah kenapa azan subuh kali ini benar-benar memberikan keteduhan, ketenangan dalam jiwanya. Maka ketika itu dia tersadar dan akhirnya dia berangkat ke Mekah, diantarkan oleh ayahnya untuk berguru kepada ulama-ulama Nusantara yang ada di Makkah Al-Mukarramah, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, sesama orang Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu adalah gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan guru dari Hasyim Asy'ari di Makkah Al-Mukarramah. Jadi gurunya Ormas Muhammadiyah NU itu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang berasal dari Minangkabau. Lalu akhirnya Syekh Zambil Jambek ini sadar dan menjadi ulama besar di kemudian hari, ya. Maka namanya diabadikan menjadi salah satu nama Universitas Islam di Minangkabau, UIN Syekh Zambil Jambek. Itulah dari sekian banyak kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan keteduhan atau salamun dalam diri manusia. Analoginya begini, setiap kita berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar, pastinya ya, karena Lailatul Qadar itu adalah tamu agung mendarat di Bandara Adi Sucipto, katakan presiden, kita semua warga yang ada di sini atau di masjid ini hadir untuk menyambut ya, datang ke Adi Sucipto untuk menyambut kedatangan presiden. Yang presiden lihat semua pasti kita dilihat, tapi tidak semua yang dilihatnya pasti akan dikunjunginya. Pasti yang dikunjunginya adalah yang memang sudah dikontak, yang sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Ajudan sejak 1 bulan kemudian sudah telepon kepada si fulan, besok Pak Presiden akan mengunjungi rumahmu. Begitu pula lah kiranya Lailatul Qadar itu, tamu agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua menyambutnya, tapi belum tentu kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu akan mampir singgah kepada seorang hamba yang memang mempersiapkan dirinya sejak jauh-jauh hari, yang sudah mempersiapkan jiwanya sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak mulai Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Artinya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, jiwa raganya, persiapannya, ibadahnya, kualitas ibadahnya sudah dia persiapkan sejak jauh-jauh hari. Kecuali orang-orang yang Allah pilihkan memang untuk diberikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kiranya kita semua berharap diberikan usia yang panjang, umur panjang, amal soleh yang baik, senantiasa diberikan hidayah sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka doa kita selalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bertemu dengan Ramadan.